pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk memuji Tuhan dalam doa pagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah doa pagi pada pagi hari ini, mari kita memasuki satu sejenak di depan Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu bersama malaikat di surga. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Sekali lagi, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami ucap syukur. Di pagi hari ini kami dapat kembali untuk mengadakan ibadah doa pagi bersama. Tuhan, walaupun hanya secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di antara kami semua. Kiranya Tuhan bisa untuk mempersiapkan hati kami, supaya kami bisa memuji, meninggikan namamu dengan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan, bukan hati yang tertuju kepada pikiran kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami dan sucikan kekudusan kami, agar kami dapat dilakukan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat, untuk memuji dan meninggikan namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan memasuki ke dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Ku Berharap Kepadamu. Sekali lagi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku
ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Kita akan memasuki beberapa pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita berdoa buat masa depan kehidupan gereja kita, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Perumahan Mas. Kita berdoa buat proses perekaman ibadah, baik itu doa pagi, doa malam, maupun ibadah kebaktian umum. Kiranya Tuhan bisa untuk memberkati dalam setiap proses perekaman. Dan kita juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang melayani supaya Tuhan bisa untuk memberkati dalam setiap pelayanannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Pertama-tama kami ingin berdoa Tuhan buat masa depan kehidupan gereja kami, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos Perumahan Mas. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat proses perekaman ibadah, baik perekaman ibadah doa malam, doa pagi maupun kebaktian umum. Kiranya Tuhan bisa untuk memberkati, menolong setiap anak-anak Tuhan yang melayani, dan Tuhan bisa untuk menolong juga buat proses perekaman sampai proses editing dan proses penguploadan di YouTube supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya anak-anak-Mu yang melayani Engkau di dalam setiap ibadah supaya mereka bisa mempunyai hati yang sungguh untuk melayani Engkau dan memuji meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang kedua, kita mau berdoa juga buat pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, baik itu yang mengalami sakit penyakit maupun pergumulan ekonomi. Kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat-Mu, baik yang ada di Kelapa Gading maupun yang ada di Pos. Tolong Tuhan, baik yang saat ini mengalami pergumulan sakit penyakit, pergumulan ekonomi, ataupun pergumulan masalah pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka hati yang selalu sukacita. Dan yang paling terpenting ya Tuhan, Tuhan yang bisa untuk memberikan mereka hati yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan juga kami juga khusus berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, supaya mereka juga bisa terus untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan juga selalu berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang bisa untuk memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terakhir kita juga mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Tuhan, terakhir juga kami ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi virus corona yang sampai sekarang terus meningkat ya Tuhan. Banyak pasien-pasien COVID yang sudah masuk di dalam rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan bisa untuk menolong, memberikan mereka kekuatan dan juga memberikan mereka hati yang penuh sukacita dan hati yang selalu bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat tim medis yang saat ini di dalam garda terdepan untuk menangani pandemi virus corona ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan senantiasa memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka kesehatan juga itu dalam menangani pandemi virus corona ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat Presiden kami Bapak Joko Widodo, kiranya Tuhan bisa untuk memberikan hikmat, kebijaksanaan dan juga untuk menangani masalah-masalah yang ada di bangsa negara kami hadapi saat ini Tuhan. Tolong juga untuk beserta jajaran yang ada, kiranya Tuhan bisa untuk memberkati mereka dalam segala pekerjaan mereka dan supaya mereka bisa bekerja untuk bangsa negara kami dengan baik ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat kapal selam KRI Nanggala 402 Tuhan, yang dimana kami mendengar berita kapal itu hilang kontak dan juga blackout ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus untuk memberikan keluarga yang ditinggalkan kekuatan, dan memberikan keluarga yang ditinggalkan juga untuk penghiburan-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan mereka penghiburan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat kami dalam tangan-Mu saja. Dan kiranya Tuhan bisa untuk menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan kiranya kehendak Tuhan saja yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan memasuki ke dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Seperti Rusa Merindukan Air.
Kaulah sungai kehidupanku, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sama-sama kita membaca dari Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya akan baca sekali lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca tadi menyiratkan satu hal, yaitu bahwa takut dan hormat itu adalah satu prasyarat dari pengetahuan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan dan pengetahuan seperti apa yang kita dapatkan dari uh, rasa takut kita kepada Tuhan tersebut. Nah, di dalam kitab Amsal atau di dalam kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama, kata takut ini juga kata yang sama yang dipakai juga di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-29, juga di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat yang ke-10, juga di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28, di sana menggambarkan bagaimana takut itu adalah satu perasaan atau satu sikap yang ketika seseorang itu berada atau berdiri di hadapan Allah. Nah, kata takut ini juga bisa punya arti satu rasa takjub kepada Tuhan. Atau di dalam Imamat 19 ayat yang ketiga itu juga digambarkan sebagai satu sikap di mana orang itu menunjukkan rasa hormat. Nah, jadi takut di sini bukan berarti rasa gemetar atau kita seperti takut kepada sesuatu sehingga membuat kita itu melarikan diri, bukan. Tetapi satu sikap hati atau satu sikap tubuh kita ketika berhadapan dengan Tuhan untuk menunjukkan satu rasa hormat kepada Tuhan. Nah, ada seorang yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan itu pada akhirnya mengungkapkan satu penyerahan dan hormat kepada Tuhan. Dan ini juga merupakan satu ciri dari seseorang yang datang untuk menyembah Tuhan. Nah, memang ada banyak ekspresi orang itu menyatakan hormat dan takut kepada Tuhan. Misalnya, ya dengan satu sikap tubuh misalnya berlutut, menyembah, atau datang misalnya kalau kita datang ke gereja misalnya, saya yakin kita tidak akan datang dengan uh, satu kondisi atau kita membawa tubuh kita, membawa diri kita ke hadapan Tuhan dengan sembarangan, seperti kita datang ke tempat-tempat yang lain. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa di gereja itu, di tempat ibadah itu, di sana ada kehadiran Tuhan. Sehingga ada sikap-sikap yang kita harus tunjukkan yang berbeda dengan kalau kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Nah, di dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan itu juga digambarkan sebagai dasar dari hikmat atau sesuatu yang menuntun kepada hikmat. Dan rasa takut ini juga diekspresikan dengan menjauhi kejahatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Dan akibat dari takut akan Tuhan ini akan mengakibatkan seorang itu bisa berumur panjang. Amsal 10 ayat
yang ke-27. Nah, tadi saya katakan rasa takut itu juga bisa diterjemahkan sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Nah, ini dipakai juga di dalam satu Raja-Raja, di dalam terjemahan yang di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal, maaf, di satu Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-28, di sana dikatakan demikian, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Nah, di dalam versi terjemahan baru LAI dikatakan, maka takutlah mereka kepada raja. Tapi di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, mereka merasa kagum dan hormat kepada Salomo dalam hal ini. Mengapa? Karena mereka melihat bahwa Allah itu memberikan hikmat kepadanya. Jadi rakyat eh, itu menunjukkan rasa takut sebetulnya dengan menunjukkan rasa kagum dan hormat kepada dia. Inilah kata takut yang sama juga dipakai di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 tadi. Nah, bagaimana dengan uh, seseorang atau pihak lain yang berseberangan dengan orang yang takut akan Tuhan, yaitu mereka yang dikatakan sebagai orang bodoh. Dikatakan di Amsal 1 ayat 7 tadi, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi orang bodoh itu ada di pihak yang berlawanan dengan orang yang takut akan Tuhan, dan mereka ini digambarkan sebagai orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang kurang pengertiannya, tetapi mereka suka menyombongkan diri. Nah, kadang-kadang juga mereka suka berbicara sembarangan, dan juga mereka adalah orang-orang yang digambarkan di Amsal sebagai orang-orang yang suka berbantah. Dan secara moral, orang-orang dikatakan sebagai orang bodoh ini adalah orang yang menolak untuk dikoreksi oleh siapapun dan atau oleh apapun. Nah, orang bodoh juga digambarkan di kitab Amsal sebagai orang yang membenci kebijaksanaan dan juga disiplin. Mereka menganggap kebajikan itu atau hikmat itu sebagai sesuatu yang tidak berharga. Nah, di dalam perjanjian lama dipakai contoh adalah Esau misalnya. Jadi dalam Kejadian pasal yang ke-25, Esau itu digambarkan sebagai orang yang meremehkan hak kesulungan. Jadi dia bisa dikatakan sebagai orang yang bertindak bodoh karena dia meremehkan menjual hak kesulungan yang dimilikinya. Nah, jadi sekarang kalau orang yang takut tadi itu akan merupakan sikap atau kondisi di mana orang itu memiliki pengetahuan. Sekarang pengetahuan seperti apa yang didapatkan oleh orang yang takut akan Tuhan? Nah, di dalam kitab Amsal dijelaskan bahwa sebetulnya pengetahuan itu lebih atau bukan hanya sekedar kepintaran yang ada di dalam otak kita. Saya percaya hari-hari ini banyak sekali orang yang sangat pintar secara ilmu pengetahuan, banyak sekali ilmu yang ada di dalam otak mereka. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan pengetahuan di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal ketika berkata tentang pengetahuan itu artinya adalah seseorang yang memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga dia bisa bertindak, melakukan sesuatu pada waktu yang tepat, dan melakukannya dengan benar. Jadi, Amsal menggambarkan orang yang memiliki pengetahuan atau hikmat adalah bukan orang yang penuh otaknya itu dengan banyak sekali pengetahuan, tetapi adalah orang yang bisa melakukan sesuatu pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Inilah yang disebut sebagai orang yang berhikmat di dalam kitab Amsal. Nah, bagaimana orang memiliki hikmat atau memiliki pengetahuan seperti yang dimaksud oleh kitab Amsal yang 1 ayat yang ke-7 ini? Yaitu orang ini harus memulainya dengan takut atau dengan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari akhir ini saya kira saat-saat ini yang kita butuhkan bukan hanya sekedar pengetahuan yang banyak di dalam otak kita. Di dalam masa-masa pandemi COVID ini saya kira ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita dapat. Tentunya bukan hoax ya, tetapi
edukasi-edukasi yang dilakukan oleh instansi resmi pemerintah, bagaimana kita menghadapi pandemi ini, bagaimana supaya kita tidak terjangkit, atau kalaupun kita sudah terjangkit, apa yang kita sudah lakukan. Semua itu berisi pengetahuan-pengetahuan melalui satu riset yang betul-betul dilakukan dengan serius, dan itu ya bisa dikatakan berisi kebenaran. Atau bagaimana sekarang pemerintah dengan sedemikian rupa bagaimana berusaha memulihkan ekonomi yang mengalami guncangan akibat pandemi ini. Dan saya kira ini dialami bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, tetapi pemerintah seluruh dunia. Dan saya percaya manusia mampu melakukan itu dengan pengetahuan yang memang sebetulnya berasal juga dari Tuhan, melakukan riset, melakukan penelitian untuk bagaimana saya katakan mengakali atau mencari solusi dari apa masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Tapi saya kira kita sebagai orang percaya dan kita tahu pengetahuan itu dari Tuhan dan kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, kita membutuhkan lebih daripada pengetahuan-pengetahuan yang yang ada saat ini yang merupakan sesuatu yang ya ditemukan oleh manusia. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Ketika berhadapan dengan pandemi ini, bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuatu yang benar, sesuatu yang memang tepat waktunya dan memang harus kita lakukan dengan segera mungkin. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan? Kita kembali kepada apa yang sebetulnya Tuhan firmankan di dalam Alkitab ini. Tentunya hikmat itu tidak ada di tempat lain, tidak ada di tempat yang jauh sana, tetapi sangat dekat dengan kita, yaitu firman Tuhan yang kita renungkan, baik di dalam ibadah-ibadah kita maupun dalam persekutuan doa seperti ini. Itulah yang menolong kita untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang mengerti apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua tentunya kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang akan menolong kita, menuntun kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak tahu mana yang sesuatu yang memang penting untuk kita pertahankan, yaitu iman kita, tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tidak bersikap bodoh seperti Esau, yang dia sangat meremehkan hak kesulungan yang diberikan kepada dia. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk semakin hari kita mendidik diri kita dengan firman Tuhan untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena hanya dengan hati yang takut akan Tuhan kita akan memiliki pengetahuan. Bukan pengetahuan di otak kita, tetapi bagaimana kita bisa bertindak sesuai dengan waktunya, bertindak dengan tepat, dan bertindak dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah setiap tantangan yang ada setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk semakin hari kami menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Engkau, menimbulkan takut dan hormat akan Engkau melalui pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang kami lakukan, perenungan-perenungan firman Tuhan yang kami lakukan ya Tuhan setiap hari, menolong kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan menutup ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terutama.
Kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau